Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kata tanya. Kata tanya yaitu untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kata tanya mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Yang kedua, di awal kalimat menggunakan kata apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, atau mengapa. Yang ketiga, terkadang diberi imbuhan kah pada kata tanya, misalnya apakah, siapakah, kapankah. Yang keempat, memiliki intonasi, yaitu nada dalam pembicaraan. Masing-masing kata tanya mempunyai arti dan kegunaan yang berbeda di antaranya yaitu 1. Apa, untuk menanyakan benda. Contohnya, apa kamu suka makan sate? Yang kedua, kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ibu datang? Di mana, untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kakak membeli baju itu? Yang keempat, siapa, untuk menanyakan orang. Contoh, siapa namamu? Yang kelima, mengapa, untuk menanyakan keadaan atau alasan. Contohnya, mengapa kamu datang terlambat? Yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh, bagaimana keadaanmu? Kalimat tanya, kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, ditulis di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita belajar bagaimana cara menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amati terlebih dahulu gambar yang akan dibuat cerita. Yang kedua, simpulkan gambar, apa maksud dari gambar yang akan dibuat cerita yang kalian amati. Yang ketiga, buatlah judul sesuai dengan gambar yang akan dibuat cerita. Yang keempat, barulah menuliskan sebuah cerita sesuai dengan gambar yang akan dibuat cerita yang sudah kalian amati. Nah, sekarang kita belajar tentang menulis cerita yang disampaikan orang lain. Maksud cerita yang disampaikan orang lain yaitu seseorang yang menceritakan suatu cerita, baik dari buku atau dari pengalaman yang pernah dialaminya. Cara menuliskan cerita yang disampaikan orang lain yaitu 1. Dengarkan ceritanya terlebih dahulu, baik-baik. Yang kedua, ingatkah bagian-bagian penting dari cerita yang disampaikan orang tersebut. Yang ketiga, ceritakan kembali dengan menggunakan bahasamu sendiri cerita orang yang kalian dengar. Nah, pada subtema 2, kita telah belajar matematika tentang perkalian dengan teknik penjumlahan berulang. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian, yaitu pengurangan berulang. Membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak dinamakan pembagian. Pembagian dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan pengurangan berulang secara berulang sampai habis menjadi 0. Contohnya yaitu 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik yaitu 8 dikurangi 4 dikurangi 4 hasilnya 2. Kenapa 2? Karena yang dikurangi 4 ada 2 kali. Yang nomor 2, 10 dibagi 2 berarti 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 5. Kenapa hasilnya 5? Karena 2 yang dikurangi sebanyak 5 kali. Yang ketiga, 21 dibagi 7 berarti 21 dikurangi 7 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 3. Simak video berikut. Contohnya yaitu 8
dibagi 4 sama dengan titik-titik. Berarti 8-nya kita tulis lagi. Sekarang kita belajar tentang pembagian, yaitu pengurangan berulang. Jadi 8-nya kita tulis lagi, tanda bagi kita ganti menjadi pengurangan. Kurangi 4. Beri tanda biar mudah. 8 dikurangi 4 itu 4. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Hasilnya, hitung jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Berarti 10 kita tulis lagi, tanda bagi dikurangi 2, beri tanda 10 dikurangi 2 itu 8, 8 dikurangi 2 itu menjadi 6, 6 dikurangi 2 itu menjadi 4, 4 dikurangi 2 itu menjadi 2, 2 dikurangi 2 itu menjadi 0. Ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembagian dari 10 dibagi 2 hasilnya 5. Yang selanjutnya, 21 dibagi 7 sama dengan titik. Angka 21 kita tulis lagi, angka bagi kita kurangi menjadi 7. 21 dikurangi 7 menjadi, ya benar, 14. 14 dikurangi 7 menjadi 7. 7 dikurangi 7 menjadi 0. Hitung 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Jadi hasil 21 dibagi 7 hasilnya 3. Terima kasih. Setelah kalian menyimak video tentang pembagian berulang tadi, mari kita belajar tentang pembagian menggunakan tabel. Tabel 1 dan tabel 2, di mana yang di sebelah kiri terdapat angka 6, 9, 12, dan 15, serta soal yang nomor 2, 10, 15, 20, dan 25. Sedangkan yang sebelah kanan ada angka 2, 3, 4, dan 5, yang artinya 6 dibagi dengan 3 itu hasilnya 2, atau pengurangan berulangnya 6-nya dikurangi sebanyak 3 kali 3 hasilnya adalah 2. Yang kedua, 10 dibagi 5 hasilnya 2, atau pengurangan berulangnya 10 dikurangi 5 sebanyak 2 kali yang hasilnya 2. Simak video berikut. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan pembagian berbentuk tabel seperti ini? Nah, ayo coba kita belajar bersama-sama ya. Di sini ada angka 2. Dan di sini ada dibaginya 3. Berarti untuk mengisi yang di sebelah kiri mudah saja. 2 dikalikan 3. Berarti yang di sebelah kanan untuk mengisi sebelah kiri dikalikan. 2 dikalikan dengan 3. 6. Berarti letakkan di sini 6. Bagaimana untuk mengisi yang di sebelah kanan? Berarti dibagi. 9 dibagi 3 itu 3. Bisa. Terus yang ini 12. 12 dibagi 3 berarti di sini 4. Nah, untuk mengisi yang di sebelah kiri berarti dikalikan. Ya betul, 5 dikali 3 berarti 15. Atau bisa juga 12 ditambah dengan 3 hasilnya 15. Atau juga ini 9. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Begitu ya. Hubungan perkalian dan pembagian. Pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian, begitu pula sebaliknya.
perkalian dapat diubah menjadi bentuk pembagian. Contoh, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi, hasil pembagiannya atau yang dibagi ditulis kembali dalam bentuk perkalian, atau angka-angka yang kecil ditulis kembali dalam bentuk perkalian, yaitu 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2 yang hasilnya 10. Contoh soal, ubahlah pembagian di bawah ini ke dalam bentuk perkalian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 2 atau 2 kali 4 hasilnya sama-sama 8. Yang kedua, 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. Bentuk perkaliannya 5 kali 4 atau 4 kali 5 yang hasilnya sama-sama 20. Sekarang, kita belajar PPKN, yaitu tata tertib di sekolah. Pada subtema sebelumnya, kita sudah membahas tentang tata tertib. Untuk mengingat kembali, apa itu tata tertib? Iya, benar sekali. Tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati. Apa saja tata tertib yang harus kita patuhi di sekolah? 1. Datang tepat waktu atau sebelum bel masuk berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dan perlengkapan sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang nomor 3, memakai sepatu dan kaos kaki. Nomor 4, memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketujuh, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Yang terakhir, melaksanakan tugas piket. Manfaat menaati tata tertib di sekolah yaitu 1. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, terbiasa hidup rapi dan bersih. Yang ketiga, terbiasa hidup tertib. Yang keempat, terbiasa bersikap ramah kepada orang lain. Akibat jika tidak menaati tata tertib di sekolah, yaitu 1. Mendapatkan sanksi atau hukuman berupa peringatan. Mendapatkan sanksi berupa hukuman. Yang ketiga, dilaporkan kepada orang tua. Sekarang kita belajar SBDP, yaitu tentang membuat gambar imajinatif benda di sekitar. Sebelumnya, Ibu Guru jelaskan dulu tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan pelukisnya sendiri. Jadi, gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau sedang dipikirkan oleh pelukis. Gambar imajinatif satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Bagaimana cara membuat gambar imajinatif? Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahan untuk menggambar, seperti pensil, setip, kertas gambar, pewarna, atau pensil warna. Yang kedua, bayangkan benda yang akan digambar. Misalnya, kalian ingin sekali melukis pemandangan, atau kalian ingin sekali melukis tentang hewan. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar terlebih dahulu menggunakan pensil. Yang keempat, setelah membuat sketsa, baru kalian tebalkan sketsa tersebut yang sudah dibuat agar terlihat lebih hidup. Setelah dibuat sketsa dan ditebalkan, baru kalian warnai gambar tersebut dan diberi latar belakang atau diblok gambar dengan pewarna atau pensil warna supaya lebih hidup atau lebih indah. Ini ada contoh gambar imajinatif. Yang atas adalah sketsa sebelum diwarnai dan ditebalkan. Dan yang di bawah adalah gambar yang sudah ditebalkan dan diberi warna, sehingga warnanya menjadi hidup dan menjadi indah. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Lain waktu Bu Guru sambung lagi. Ibu berharap kita segera bertemu di sekolah
belajar di sekolah bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.